Om Swastiastu, selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan kami dari SGDB 10 yang hari ini akan membawakan student project yang berjudul Cellular Phone Radiation. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Georgina dengan 3 NIM 149. Di sini saya akan membawakan introduction. Jadi pertama-tama, sejak diperkenalkannya sistem telepon seluler komersil di Amerika Serikat pada tahun 1983, penggunaan handphone hingga kini telah naik sangat drastis. Bahkan secara global pada tahun 2014 diperkirakan sudah ada 6,9 miliar orang yang menggunakan telepon seluler. Karena selain berperan sebagai media yang dapat mempermudah komunikasi sehari-hari, telepon seluler juga kita gunakan untuk mengoperasikan berbagai aplikasi yang dapat mempermudah kehidupan manusia dan juga sebagai media penyimpanan data-data penting. Nah, mengingat banyaknya orang yang menggunakan telepon seluler ini, bahkan sedikit peningkatan dari paparan radiasi frekuensi radio atau RFR ini yang dipancarkan oleh telepon genggam dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi kesehatan masyarakat. Kemudian, walaupun RFR dari telepon seluler sendiri ini merupakan RFR non-ionisasi, pada tingkat paparan tinggi, RFR non-ionisasi ini dapat menyebabkan efek termal lokal atau pemanasan jaringan yang dapat berdampak menyebabkan kerusakan pada struktur biologis pada tubuh kita yang sensitif terhadap suhu, dan juga kedekatan posisi handphone dengan kepala penggunanya diperkirakan dapat meningkatkan risiko dari kanker otak. Akan tetapi ini semua tidak diketahui apakah paparan kronis terhadap RFR yang dimiliki oleh handphone, terutama RFR dengan tingkat rendah, memiliki efek pada kesehatan manusia. Akibatnya, peningkatan risiko kanker, gangguan kognitif, dan hasil kesehatan negatif lainnya tetap menjadi perhatian publik karena belum dapat terbukti hingga sampai sekarang. Oleh karena itu, kami sebagai peneliti tertarik untuk membahas masalah kesehatan dari paparan RFR telepon genggam tersebut yang berada pada rentang frekuensi non-ionisasi. Baik, berikutnya di sini ada research question dan juga objektif yang membahas mengenai cellular phone radiation condition di Indonesia dan juga cellular phone radiation power scale. Yang ketiga ada efek dari cellular phone radiation pada kesehatan manusia. Dan yang keempat adalah aspek ergonomis mengenai cellular phone radiation ini, bagaimana cara menghandle-nya dan juga solusinya. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mada Devina dengan 3 digit NIM terakhir 119. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran radiasi telepon genggam di Indonesia. Pengguna telepon genggam di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya, di mana studi memperkirakan pada tahun 2011, 65% total populasi di Indonesia telah menggunakan telepon genggam, dan pada tahun 2012 meningkat hingga 74% populasi, dan pada tahun 2013 meningkat hingga 84% total populasi. Pada tahun 2021 diperkirakan ada 199,2 juta pengguna telepon genggam, dan rata-rata penggunaan telepon genggam di Indonesia mencapai 4,5 jam per harinya. Perkenalkan, nama saya Ananda Aprilia Setiawan dengan 3 digit NIM terakhir 089. Penggunaan telepon seluler akan menimbulkan efek samping bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan oleh gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh telepon seluler. Radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh ponsel adalah gelombang mikro dengan tingkat radiasi yang relatif rendah. Biasanya radiasi ponsel ini akan mengenai bagian otak, namun penelitian tentang itu masih terus dilanjutkan untuk membuktikan ilmiahnya. Medan elektromagnetik memiliki energi yang dapat diserap oleh tubuh. Untuk medan yang memiliki frekuensi di bawah 100 kHz, hanya sedikit energi yang dapat diserap oleh tubuh. Namun, frekuensi yang tinggi dalam range UHF dan microwave akan menghasilkan energi yang cukup tinggi dan membuat kenaikan suhu di beberapa bagian tubuh kita. Nah, untuk
bidang elektromagnetik dapat dibagi menjadi 4 berdasarkan perbedaan penyerapannya. Yang pertama, frekuensi 100 kHz sampai 2 MHz akan signifikan terserap di leher dan kaki. Yang kedua, frekuensi 20 MHz sampai 300 MHz dapat terjadi penyerapan yang lebih tinggi di seluruh tubuh. Yang ketiga, frekuensi 300 MHz sampai 10 GHz dapat terserap pada salah satu bagian tubuh namun tidak secara signifikan. Dan yang keempat, frekuensi di atas 10 GHz dapat mempengaruhi seluruh bagian tubuh namun hanya di permukaan saja. Telepon seluler termasuk perangkat yang menggunakan gelombang elektromagnetik dalam penggunaannya. Nah, pada gambar dapat kita lihat bahwa gelombang yang dihasilkan oleh telepon seluler ini relatif lebih aman daripada radiasi pengion seperti sinar UV, sinar X, dan sinar gamma karena gelombang RF memiliki frekuensi yang lebih rendah daripada radiasi pengion seperti pada gambar. Nah, dapat kita lihat bahwa dia termasuk pada golongan ketiga yang tidak signifikan mempengaruhi ke tubuh kita. Baik, perkenalkan nama saya Fildan dengan NIM akhiran 059. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai exposure level of cellular phone. Jadi setiap cellphone itu memiliki level paparan radiasi yang berbeda ke tubuh manusia yang disebut dengan specific absorption rate atau SAR. Dan cellphone sebagai contoh, cellphone yang memiliki konduktivitas ataupun frekuensi sebesar 900 MHz mampu menghasilkan nilai SAR yang berkisar antara 0,2 hingga 1,06 watt per kilogramnya. Dan tentunya setiap negara memiliki batasan dari nilai SAR tersendiri, namun sebagian besar negara di sini berpacu pada suatu organisasi Amerika Serikat yang disebut FCC atau Federal Communication Commission yang menyatakan bahwa batas atas untuk nilai dari SAR untuk cellphone adalah sebesar 1,6 watt per kilogram. Ini artinya apabila suatu cellphone memiliki nilai SAR yang melebihi 1,6 watt per kilogram, tentunya cellphone tersebut tidak layak untuk didistribusikan ke masyarakat. Perkenalkan, saya Jessica dengan 3 digit terakhir NIM 159. Jadi pada beberapa kelompok masyarakat cenderung lebih beresiko tinggi untuk mengalami efek samping dari pancaran gelombang radiasi ponsel tanpa disadari oleh penggunanya. Beberapa di antaranya itu ada yang pertama anak-anak, di mana pada anak itu ukuran kepala dan otaknya itu masih lebih kecil, kemudian tulang tengkorak dan kulitnya lebih tipis, telinganya juga masih lebih tipis dan elastis, volume sel darahnya masih lebih rendah, dan juga konduktivitas sel sarafnya itu lebih besar, sehingga anak-anak itu dapat menyerap energi radiasinya yang lebih banyak dan juga lebih dalam dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini tentunya dapat berakibat progresivitas ke arah gangguan ataupun perubahan biologis yang lebih cepat pada anak-anak daripada pada orang dewasa. Yang kedua itu wanita hamil, di mana pada ibu hamil, radiasi ponsel bisa mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan sel embrionik, serta bisa merusak barrier plasenta yang menjadi penghalang antara sirkulasi janin dan juga ibunya. Hal ini tentunya bisa menyebabkan berbagai zat asing ataupun mikroba yang seharusnya tidak masuk ke dalam janin menjadi bisa masuk dan juga dapat mengancam keselamatan janin. Kemudian yang ketiga ini ada pria, di mana ponsel ini radiasinya bisa berefek pada penurunan kualitas, jumlah, motilitas, viabilitas, serta perubahan morfologi dari sperma. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor risiko terjadinya infertilitas pada pria. Perubahan DNA pada sperma ini juga bisa diteruskan secara genetik ke keturunannya. Kemudian yang terakhir ada orang dengan penggunaan alat pacu jantung, di mana radiasi ponsel di sini bisa mempengaruhi ataupun mengganggu irama pulsasi ataupun denyut yang dihasilkan dari alat pacu jantung itu sendiri, sehingga hal ini dapat mengancam keselamatan jiwa pemakainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mark David, terakhir 129. Hari ini saya akan menjelaskan tentang efek jangka pendek yang dapat terjadi apabila kita terpapar radiasi telepon genggam. Pertama adalah kita dapat mengalami insomnia. Hal ini dengan kebenarannya oleh studi di mana menyatakan bahwa pemakaian telepon genggam sebelum itu dapat mengganggu aktivitas gelombang di otak kita sehingga menjadi irregular dan menyebabkan kita mengalami insomnia. Dan yang kedua adalah adanya waktu reaksi yang lebih cepat. Hal ini merupakan efek yang positif, namun studi lebih lanjut masih menyebabkan hal ini menjadi debat di mana ada perbedaan bahwa waktu reaksi pada anak-anak SD yang telah dipaparkan 10 menit oleh telepon genggam 900 MHz atau telepon genggam biasa, itu tidak terjadi peningkatan waktu reaksi yang signifikan. Kemudian yang ketiga adalah pemanasan otak, di mana studi telah menganulir pernyataan ini
bahwa tidak terjadi pemanasan ataupun peningkatan temperatur di dalam otak kita, dan tidak juga terjadi peningkatan aliran darah ke otak. Namun memang ada peningkatan temperatur di bagian lokal yang terpapar radiasi secara langsung, misalnya di bagian kulit telinga ataupun di dalam liang telinganya, di mana peningkatan suhu pun tidak terjadi secara signifikan, hanya kurang dari 0,06 derajat Celcius per 5 menit paparan radiasi telepon genggam. Untuk efek selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ripka Angrita Ten dengan 3 digit NIM terakhir 179. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai short term effect dari radiasi penggunaan telepon genggam. Jadi di sini terdapat penelitian terhadap tikus putih yang diberikan paparan sinar radiasi selama 21 hari, di mana didapatkan pada tikus tersebut terjadilah memori defisit dan juga perubahan tingkah laku yang disebabkan karena kerusakan pada hipokampus. Selain itu juga dilakukan penelitian pada 40 tikus putih yang diberikan gelombang elektromagnetik selama 2 jam dalam kurun waktu 3 bulan, di mana dapat disimpulkan dari penelitian tersebut terjadi perubahan degeneratif. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan bentuk daripada hipokampus piramidal sel yang awalnya berbentuk segitiga berubah menjadi tidak beraturan atau irregular. Selain itu juga dilakukan penelitian pada remaja dengan kelompok usia 10-14 tahun, di mana dikatakan radiasi dapat memberikan efek pada fungsi kognitif. Namun di samping itu ada penelitian lain yang menyebutkan bahwa radiasi yang diberikan kepada manusia tidak menimbulkan gejala yang berhubungan dengan elektrokardiografi, tekanan darah maupun temperatur tubuh. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Choi dan kawan-kawan pada tahun 2014, di mana dikatakan bahwa radiasi yang diberikan pada manusia selama 32 menit tidak memberikan gejala ataupun efek yang berhubungan dengan heart rate maupun respiration rate. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Kedut Adi Pramana Sinarja, 3 digit NIM terakhir 209, dan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dengan membahas mengenai efek jangka panjang dari cell phone radiation. Sampai saat ini sudah ada berbagai macam penelitian yang menentukan bahwa memang ada efek jangka panjang dari paparan radiasi akibat telepon genggam, terutama efeknya pada mata, pada telinga, pada kulit, dan juga pada muskuloskeletal. Apa yang bisa terjadi pada mata adalah chronic dry eye syndrome dan gangguan penglihatan dalam bentuk katarak. Kemudian apa yang bisa terjadi pada telinga itu adalah nyeri pada telinga itu sendiri, diikuti dengan gangguan pendengaran seperti hearing loss dan juga tinnitus. Dan juga ada kemungkinan yang sangat kecil namun belum bisa dipastikan bahwa paparan radiasi ini bisa menyebabkan ear tumor. Selanjutnya, paparan pada kulit bisa menyebabkan terjadinya kemerahan pada kulit itu sendiri, diikuti dengan ruam dan terbentuknya black spot pada kulit yang terpapar oleh radiasi itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah efek pada muskuloskeletal yang biasanya terjadi sebagai akibat dari pemakai dari telepon genggam itu sering mengambil posisi yang tidak ergonomis sifatnya. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya cervical spondylitis, golfer's elbow, dan juga kekakuan pada anggota gerak pasien itu sendiri. Dan yang terakhir adalah hubungan antara cell phone radiation dan karsinogenesis atau kanker development, yang dimana berdasarkan IARC, dia menggolongkan bahwa paparan radiasi akibat telepon genggam ini tergolong dalam grup 2B karsinogen, yang berarti dia berkemungkinan menjadi karsinogen, namun masih memerlukan bukti-bukti yang mendukungnya. Sampai saat ini juga masih ada berbagai macam penelitian yang mencoba untuk mencari tahu hal tersebut, namun menghasilkan berbagai macam kesimpulan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Ada penelitian yang mengatakan bahwa memang ada hubungannya antara cell phone radiation dan karsinogenesis, terutama pada intracranial tumor dan head and neck tumor. Namun penelitian lain juga mengatakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali, dan oleh karena itu bidang ini secara spesifik masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Vispayuni dengan 3 digit NIM terakhir 189. Saya akan melanjutkan presentasi dengan Ergonomic Solution in Handling Cellular Phone Radiation. Jadi aspek ergonomi diketahui penting dalam kehidupan sehari-hari ketika manusia dan elemen lain saling berhubungan. Yang dalam hal ini adalah penggunaan telepon seluler di mana keamanan, kenyamanan, kemudahan penggunaan, dan produktivitas dipertimbangkan dalam rangka untuk mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan kinerja sistemnya. Pengguna telepon seluler ini memiliki berbagai jenis gaya dan postur dalam mengetik yang mempengaruhi kerentanan ergonomi dan risiko muskuloskeletal. Penggunaan telepon seluler dalam jangka waktu yang lama memiliki hubungan yang signifikan dengan nyeri pada leher dan juga tengkorak pada atas. Maka penting untuk menjaga postur kepala dalam posisi netral yang tidak selalu melihat ke bawah dan berusaha menjauhkan ponsel dari kepala dan beristirahat dari mengetik agar gelombang elektromagnetik akan berkurang dengan menambahkan beberapa jarak yang bisa dilihat pada gambar pada slide. Telah diusulkan juga bahwa setiap 30 menit penggunaan telepon seluler diperlukan jeda 1 hingga 2 menit.
yang dimana menurut American Physical Therapy Association telah merekomendasikan cara sederhana untuk melakukan latihan tangan seperti pada gambar yang bisa dilihat, yaitu yang pertama setiap jari menyentuh dengan ibu jari dan mengulangi selama 5 kali. Lalu kemudian menepuk telapak tangan dan punggung tangan ke paha secepat yang kita bisa dan mengulangi selama 20 kali. Lalu mengulanginya selama 8 kali dengan cara merentangkan jari-jari dan menahannya selama 10 detik. Lalu melipat kedua tangan dan putar telapak tangan menjauh dari tubuh sambil merentangkan untuk meregangkannya. Dan yang terakhir adalah dengan langkah yang sama seperti nomor 4, tapi merentangkan lengan ke atas. Untuk slide berikutnya, di mana beberapa upaya untuk meminimalkan efek radiasi ponsel antara lain, yaitu tidak menggunakan ponsel pada saat sinyalnya lemah, lalu memanfaatkan layanan pesan singkat daripada menelpon untuk meminimalkan kontak ponsel antara kepala dan telinga, dan juga namun jika apabila diperlukan melakukan panggilan saat menekan nomor telepon, lebih baik untuk menunggu sampai terhubung ke nomor tujuan sebelum mendekatkan ponsel ke telinga. Lalu menghindari penyimpanan ponsel di dalam saku pakaian, lalu meminimalkan jumlah waktu menggunakan ponsel mungkin dapat membantu mengurangi paparan radiasi dari telepon seluler tersebut. Dan yang terakhir adalah menggunakan mode speaker atau menggunakan headphone saat menelpon untuk memberikan jarak antara kepala dan ponsel. Baik, perkenalkan nama saya Gisela Maridusis Gonjagatau dengan NIM Digi terakhir 075. Baik, di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan Ergonomic Solution in Handling Cellular Phone Radiation. Menurut data dari WHO pada tahun 2014 menyatakan bahwa ponsel memiliki pemancar frekuensi berdaya rendah yang beroperasi pada frekuensi antara 450 sampai 2700 megasiklus per detik dengan daya puncak berkisar antara 0,1 hingga 2 watt. Individu yang menggunakan ponsel di antara 30 sampai 40 cm dari tubuh mereka, seperti pesan teks, mengakses internet, atau menggunakan perangkat bebas genggam, akan memiliki paparan medan frekuensi radio yang lebih rendah daripada seseorang yang memegang ponsel dekat dengan arah tubuh mereka. Selain itu, menggunakan telepon di area dengan penerimaan yang baik juga mengurangi eksposur karena memungkinkan telepon melakukan transmisi dengan daya yang lebih rendah. Next. Selamat pagi dok, perkenalkan saya Stella dengan 3 digit NIM terakhir 099. Saya akan merangkum hasil presentasi hari ini. Di Indonesia sendiri, diperkirakan ada 199,2 juta pemakai smartphone pada tahun 2021, dan rata-rata orang Indonesia menghabiskan 4,46 jam di depan layar HP. HP menggunakan gelombang elektromagnetik yang termasuk ke dalam gelombang radio frekuensi. Gelombang ini menghasilkan radiasi dalam jumlah sedikit. Efek yang dapat ditimbulkan dari radiasi tersebut ada secara jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, seseorang bisa sulit tidur, terjadi peningkatan suhu secara lokal pada kulit dan kanal telinga, mempengaruhi kemampuan kognitif anak usia 10-14 tahun, dan meningkatkan risiko pada populasi tertentu seperti anak, wanita hamil, laki-laki, dan pengguna pacemaker. Secara jangka panjang, bisa muncul masalah mata, telinga, kulit, dan muskuloskeletal. Untuk kanker sendiri, bukti yang ada masih belum cukup kuat. Secara ergonomik, penting untuk menjaga posisi kepala, beristirahat dari kegiatan di depan layar, melakukan stretching, jangan menggunakan HP ketika sinyal jelek, serta meminimalisir kontak HP pada kulit dan telinga. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan untuk SP ini, Dok. Terima kasih atas perhatiannya.